Halo Sobat Esen, salam pintar. Jumpa lagi bersama aku, Kak Wahyudin, tutor logika @sen.id. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal logika simak UI. Yuk, langsung aja kita mulai dari soal yang pertama. Kita masuk ke soal yang pertama. Astronomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perbintangan. Malik adalah seorang astronom, yaitu ahli astronomi. Gastronomi adalah ilmu yang mempelajari makanan. Meta adalah seorang gastronom, yaitu ahli gastronomi. Jika Malik mempelajari makanan, maka pernyataan kesimpulan yang benar adalah A. Malik akan mengubah bidang kerjanya. B. Seorang astronom tertarik pada gastronomi. C. Malik adalah seorang astronom dan gastronom. D. Malik adalah seorang astronom. E. Malik adalah seorang gastronom. Oke, mari kita bahas satu-satu ya. Dari opsi yang A, Malik akan mengubah bidang kerjanya. Nah, di sini tidak ada satupun kalimat pada soal yang mengatakan atau membahas tentang bidang kerja. Berarti yang A ini tidak relevan. Yang B, seorang astronom tertarik pada gastronomi. Memang dikatakan di sini Malik mempelajari makanan. Ya. Dan makanan yaitu ilmu yang mempelajari tentang makanan namanya gastronomi. Gitu ya. Nah, tapi balik lagi gitu ya. Ini si Malik. Cuma satu orang. Ya. Kita nggak bisa mengeneralisasi gitu ya, bahwa seorang astronom, semua orang astronom gitu ya. Semua yang astronom tertarik pada bidang gastronomi. Jadi ini bukan kesimpulan yang tepat. Yang C, Malik adalah seorang astronom dan gastronom. Malik seorang astronom, ini ada di soal. Malik adalah seorang astronom. Astronomnya betul. Gitu ya. Tapi apakah Malik seorang gastronom? Nah, gastronom itu syaratnya apa? Yaitu ahli dalam bidang gastronomi. Ya, ahli dalam ilmu yang mempelajari makanan. Gitu. Malik kan cuman mempelajari aja, baru mempelajari aja. Apakah sudah ahli? Gitu ya. Tidak ada yang menyatakan bahwa Malik sudah ahli. Jadi Malik tidak bisa dikatakan sebagai gastronom. Dengan demikian berarti opsi yang E juga salah tuh. Malik adalah seorang gastronom. Nah, maka satu-satunya pernyataan yang dapat menjadi kesimpulan adalah balik lagi ke kalimat yang kedua. Malik adalah seorang astronom. Maka untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang D ya. Malik adalah seorang astronom. Soal berikutnya soal yang kedua. Astronomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perbintangan. Astronom adalah orang yang mempelajari astronomi. Gastronomi adalah ilmu yang mempelajari makanan. Gastronom adalah orang yang mempelajari gastronomi. Sudibyo adalah seorang astronom yang tertarik pada gastronomi. Maka pernyataan yang benar adalah A. Sudibyo adalah seorang gastronom. B. Sudibyo memiliki hobi astronomi. C. Sudibyo tertarik pada astronomi. D. Sudibyo mempelajari astronomi dan gastronomi. E. Sudibyo memiliki hobi gastronomi. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip sama yang tadi ya. Sudibyo adalah seorang astronom. Nah, ini kalimat utama, informasi utama yang paling penting di teks ini. Gitu ya. Yang tertarik pada gastronomi ini cuma informasi tambahan aja ya. Apakah Sudibyo itu seorang gastronom? Itu tidak dinyatakan di sini. Ya, jadi yang A ini salah. Gitu. Lalu kemudian berarti dengan konsep yang sama seperti soal sebelumnya, yang bisa kita pastikan benar adalah Sudibyo seorang astronom. Nah, yang mana nih? Gak ada gitu ya. Nah, kalau nggak ada gimana? Kita cek yang lain. Gitu ya. Seorang astronom dia nggak ada kan? Apakah dia memiliki hobi astronomi? Belum tentu gitu ya. Yang C,
Sudio tertarik pada astronomi. Tertariknya pada gastronomi di soal. Tertarik pada gastronomi. Nah, ini salah, bukan astronomi. Yang D, Sudibyo mempelajari astronomi. Iya, karena dia memang astronom, ahli terhadap astronomi. Dan juga diperkuat di soal ini ya. Astronomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perbintangan. Astronom adalah orang yang mempelajari astronomi. Gitu. Dan karena Sudibyo gitu ya, tertarik pada gastronomi, kemungkinan dia juga mempelajari gastronomi. Jadi di soal ini jawaban yang tepat adalah yang D ya, Sudibyo mempelajari astronomi dan gastronomi. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang ketiga. Pemesanan kamar hotel sudah termasuk sarapan. Sarapan dapat dipesan tersendiri tanpa memesan kamar hotel. Sutomo memesan kamar hotel tetapi tidak sarapan. Maka pernyataan yang benar adalah A. Sutomo adalah pegawai hotel. B. Sutomo menyia-nyiakan sarapan hotel. C. Sutomo memesan kamar hotel tanpa sarapan. D. Sutomo memesan sarapan tanpa kamar hotel. E. Sutomo adalah petugas dapur hotel. Nah, kita mulai dari apa yang dilakukan oleh Sutomo. Sutomo ngapain nih? Sutomo memesan kamar hotel tetapi tidak sarapan. Oke. Dia memesan kamar hotel. Nah, yang berhubungan dengan pemesanan kamar hotel itu di kalimat 1. Pemesanan kamar hotel sudah termasuk sarapan. Jadi, Sutomo itu pasti memesan kamar hotel termasuk sarapan juga. Nah, cuman kasusnya di sini dia tidak sarapan. Gitu. Apakah dengan karena dia tidak sarapan dia pegawai hotel, gitu kan? Tentu tidak. Berarti yang A itu salah. Apakah dengan dia tidak sarapan, dia petugas dapur hotel? Tentu tidak juga. Maka yang E juga salah. Gitu ya. Lalu kemudian yang berhubungan dengan sarapan lagi itu ada C. Ya, Sutomo memesan kamar hotel tanpa sarapan itu tidak sesuai ya dengan kalimat yang pertama. Karena kalau memesan itu termasuk sarapan. Ya, ini sudah soalnya. Jadi kayak satu paket pasti. Terus kemudian yang D, Sutomo memesan sarapan tanpa kamar hotel. Nah, ini kebalik ya. Justru kan Sutomo memesan kamar hotel. Jelas bertentangan dengan kalimat 3. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Sutomo menyediakan sarapan hotel. Kenapa? Karena dia udah memesan, termasuk sarapan, tapi dia tidak sarapan. Kita lanjut ke soal yang keempat. Pola hidup vegan berbeda dari vegetarian. Mereka yang hidup dengan pola vegetarian tidak mengonsumsi makhluk hidup dan secara umum hanya mengonsumsi buah, sayur, kacang, dan jamur. Namun, mereka masih mengonsumsi makanan atau minuman yang dihasilkan oleh hewan. Misal, susu, telur, dan madu. Hal ini agak berbeda dengan vegan. Mereka sama sekali tidak mengonsumsi produk yang berasal dari hewan. Mulai dari makanan, kosmetik, hingga pakaian. Kimi memutuskan untuk hidup sebagai vegan. Pernyataan kesimpulan yang sesuai adalah, Kimi memutuskan untuk hidup sebagai vegan. Kita garis bawahi dulu. Memutuskan untuk hidup sebagai vegan. Oke. Nah, kalau vegan yang membedakan dengan vegetarian, ya, agak berbeda dengan vegan. Mereka sama sekali tidak mengonsumsi produk yang berasal dari hewan. Benar-benar sama sekali tidak ya. Sebentar, ini garisnya kurang lurus ya. Nah, ya. Termasuk makanan, kosmetik, hingga pakaian. A. Kimi akan mulai mengonsumsi buah, sayur, berbagai jenis kacang, dan jamur. Nah, di sini vegan itu dikatakan hanya mengonsumsi buah, sayur, kacang, dan jamur. Oke. Ini sebenarnya bisa aja jadi jawaban, ya. Tapi mulainya ini. Kenapa harus ada kata mulai? Kita hold dulu. Yang B, Kimi akan mengurangi konsumsi kue-kue yang dibuat dengan susu dan madu. Nah, susu dan madu di teks ada di mana? Ada di sini ya, susu, telur, madu. Susu dan madu yang di statement. Nah, siapa yang masih mengonsumsi? Ya, mereka.
masih mengkonsumsi. Siapakah mereka? Orang-orang yang hidup dengan pola vegetarian. Gitu. Nah, kalau vegan itu udah nggak konsumsi, ya sama sekali, termasuk susu dan madu. Jadi mengurangi ini salah ya, karena bukan harus dikurangin, tapi harus tidak sama sekali. C. Kimi akan berhenti mengonsumsi kosmetik yang menggunakan bahan hewan. Nah, ini dia. Kosmetik. Kosmetik ada di mana? Di sini disebutin. Oke. Mereka vegan sama sekali tidak mengonsumsi produk yang berasal dari hewan. Ya, mulai dari makanan, kosmetik hingga pakaian. Jadi, termasuk Kimi yang vegan gitu ya. Dia akan berhenti mengonsumsi kosmetik gitu ya, yang menggunakan bahan hewan. Nah, ini dia, berasal dari hewan. Jadi, untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang C ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang kelima. Seorang pembalap motor berada di sirkuit Mandalika. Motornya menjuarai kejuaraan di sirkuit Mandalika. Sang pembalap pulang tanpa piala kemenangan. Maka pernyataan yang benar adalah, nah ini nih, motornya menjuarai kejuaraan di sirkuit Mandalika, tapi pembalapnya pulang tanpa piala kemenangan. Padahal kalau juara harusnya ada piala kemenangan. Berarti harus teliti di bagian sini. Pernyataan yang benar yang mana nih? A. Pembalap tersebut kehilangan pialanya. B. Pembalap tersebut kehilangan motornya. C. Motor pembalap berada di luar sirkuit Mandalika. D. Motor pembalap tersebut rusak. E. Pembalap tersebut hadir sebagai penonton. Oke, yang A. Pembalap tersebut kehilangan pialanya. Tidak disebutkan ya di sini. Ya. Yang B. Pembalap tersebut kehilangan motornya. Juga sama. Ya, tidak disebutkan. Yang C, motor pembalap berada di luar sirkuit Mandalika. Bagaimana caranya berada di luar sirkuit, gitu ya? Di sini dinyatakan motornya menjuarai kejuaraan di sirkuit Mandalika. Berarti ada di dalam. Di luar maka salah. Yang D, motor pembalap tersebut itu rusak. Kalau rusak, bagaimana caranya bisa menjuarai? Maka rusak juga salah. Yang E, pembalap tersebut hadir sebagai penonton. Nah, ini adalah opsi yang masuk akal. Kenapa? Karena memang disebutkan gitu ya, yang menjuarai itu adalah motornya, bukan pembalapnya. Jadi sebenarnya wajar kalau sang pembalap pulang tanpa piala kemenangan. Ya, karena bisa saja motornya ini digunakan oleh pembalap lain, sehingga pembalap tersebut hadir sebagai penonton, itu dibenarkan. Maka jawaban soal ini adalah yang E. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang keenam. Rusa kutub memiliki mata yang berwarna coklat keemasan. Namun, warna mata tersebut akan berubah menjadi biru ketika musim salju. Hal ini terjadi agar matanya cepat beradaptasi terhadap rendahnya cahaya di musim salju. Jika sepasang rusa kutub berada di sebuah kebun binatang di Indonesia, maka pernyataan yang benar adalah, nah, rusa kutub di Indonesia. Di Indonesia itu tidak ada salju ya ngomong-ngomong. Pernyataan yang benar yang mana nih? A. Keduanya tidak akan perlu mengubah warna mata mereka. B. Keduanya tidak akan mampu mengubah warna mata mereka. Yang C. Mata kedua rusa itu tidak perlu lagi beradaptasi dengan cahaya. Yang D. Mata kedua rusa tersebut akan selalu beradaptasi dengan cahaya. Yang E. Kedua rusa itu akan selalu memiliki warna mata biru keemasan. Ya. Nah, yang E, kedua rusa itu akan selalu memiliki warna mata biru keemasan. Nah, itu udah jelas salah ya, karena berubah menjadi biru keemasan itu ketika musim salju. Di Indonesia itu tidak ada musim salju ya, ngomong-ngomong. Jadi ini salah pasti. Itu ya. Nah, jadi yang tepat yang mana gitu ya? Karena dia di Indonesia dan tidak ada musim salju, maka warna matanya itu akan selalu coklat keemasan gitu. Tapi apakah dia jadi tidak mampu mengubah warna matanya? Tentu masih akan tetap bisa. Gitu ya. Dengan demikian berarti opsi yang keduanya tidak akan mampu mengubah warna mata mereka, itu salah. Masih mampu kok, masih bisa beradaptasi. Gitu ya. Tapi untuk
jawaban yang tepat. Berarti antara yang mana nih? Soalnya ada dua nih yang masih mirip gitu kan. Keduanya tidak akan perlu mengubah warna mata mereka. Atau C, mata kedua siswa itu tidak perlu lagi beradaptasi dengan cahaya. Gitu. Nah, kalau ngomongin beradaptasi dengan cahaya itu nggak harus karena musim ya. Jadi terang, gelap itu udah termasuk perubahan cahaya. Dan termasuk sesuatu yang hal perlu diadaptasi oleh mata si rusa ini. Gitu ya. Jadi kalau dibilang tidak perlu lagi beradaptasi dengan cahaya, matanya itu salah ya. Gitu. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang A, keduanya tidak akan perlu mengubah warna mereka ke warna biru karena nggak ada musim salju. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang ketujuh. Semakin berat kegiatan fisik yang dilakukan, akan semakin tinggi protein dalam air liur. Hal ini membuat air liur tersebut menjadi semakin kental dan sulit untuk langsung ditelan. Arbi adalah seorang pebulu tangkis yang saat ini sedang berlatih intensif untuk menghadapi sebuah pertandingan. Pernyataan kesimpulan yang tepat adalah A. Air liur Arbi memiliki kandungan protein yang setara dengan semua atlet. B. Latihan yang dilakukan Arbi meningkatkan semua kandungan air liurnya. C. Air liur Arbi memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dari biasanya. D. Air liur Arbi memiliki kandungan protein yang setara dengan orang lain. E. Latihan yang dilakukan Arbi membuatnya kesulitan untuk menelan. Oke. Kita lihat di sini dikatakan Arbi adalah seorang pebulu tangkis yang sedang berlatih intensif. Nah, ini poin pentingnya ya. Berlatih intensif itu berarti kegiatan fisik yang dilakukan Arbi itu lebih berat dibandingkan biasanya. Nah, ini tadi nyambung sama kalimat 1. Semakin berat kegiatan fisik yang dilakukan, maka akan semakin tinggi protein dalam air liur. Ya. Kita garis ulang. Ini dia. Nah, ini nyambung ke sini ya. Oke, kita cek opsinya. Air liur Arbi memiliki kandungan protein yang setara dengan semua atlet. Nah, ini salah ya. Tidak ada perbandingan dengan atlet lainnya. Yang ada dengan diri sendiri. Semakin tinggi ya kadar proteinnya. B. Latihan yang dilakukan Arbi meningkatkan semua kandungan air liurnya. Semua kandungan. Kandungan apa aja yang terkandung dalam air liur itu tidak diberitahu di soal. Hanya protein yang dibahas. Jadi ini kurang tepat. Yang C, air liur Arbi memiliki kandungan protein yang lebih tinggi daripada biasanya. Nah, ini benar ya. Kenapa? Karena tadi gitu ya, semakin berat ya, maka kandungan proteinnya semakin tinggi. Jadi untuk soal yang ini jawabannya adalah yang C ya. Demikian pembahasan soal-soal logika simak UI. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dengan aku Kak Wahyudin. Salam pintar.